Dan sekarang tentang bagaimana Tuhan telah menolong hidup saya hingga hari ini. Eh, Hampir 1 minggu saya sakit. Saya terbaring dan hampir tidak bisa bangun. Ada penyakit yang sedang menyebar begitu pesat di Cina dan juga masuk sampai di Filipina bahkan di Ayas. Dan hampir 30% penghuni Ayas terkena penyakit ini. Tapi puji Tuhan, saya berdoa, berserah, minta kekuatan dari Tuhan, dan Tuhan kasih kesembuhan untuk saya. Sebelum kita memulai akan mendengar kesaksian dari kehidupan saya, bagaimana Tuhan ubah hidup saya, mari kita sama-sama bertunduk kepala dan kita berdoa. Terpujilah Tuhan, oleh karena kasih setiamu, kami boleh bertemu untuk memuliakan nama-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidup kami adalah mujizat yang Tuhan berikan buat kami. Bantu hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup hamba. Berdirilah ya Tuhan di depan, sembunyikan hamba-Mu di bawah kaki-Mu, agar apapun yang keluar dari mulut hamba bukan datang dari diri hamba, tetapi datang daripada Tuhan saja. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Baik, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus. Apa yang saya alami dalam hidup ini, semua adalah karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya setiap kali saya mau bersaksi, satu perikop yang saya paling senang untuk saya pakai menjadi satu pengiring dari kesaksian saya adalah buku Mazmur pasal 23. Anda hafal seluruh 6 ayat yang ada di dalam Mazmur 23. Hal yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi adalah ketika Daud berkata bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud, seorang anak kecil yang diberikan tugas untuk merawat ternak atau domba dari ayahnya. Namun dia bertanggung jawab mengurusnya. Dan saat dia mengurus domba ayahnya, yang abang-abangnya katakan hanya 2 atau 3 ekor domba itu, tetapi dia mengurus domba itu dengan penuh kasih. Dia siap bertarung dengan apapun untuk menjaga 2 atau 3 ekor domba itu. Tulisan Daud dalam buku Mazmur 23 mengingatkan saya bahwa Tuhan adalah gembala saya. Apapun masalah terbesar dalam hidup kita, saudara-saudara yang hadir mungkin punya pergumulan yang berat. Ada pergumulan karena sakit, ada pergumulan karena keuangan, ada pergumulan karena berbagai macam tantangan. Tetapi percayalah, Tuhan itu gembala kita yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia siap mendampingi kita, bahkan bertarung untuk menjaga kita. Saudara-saudara, memiliki cita-cita membantu setiap orang untuk memiliki tujuan hidup. Namun untuk menggapai cita-cita itu, tentu kita harus kerja keras. Dari SMP sebenarnya saya sudah punya kerinduan untuk jadi pendeta. Namun mengungkapkan cita-cita itu kepada orang tua saya malu.
menceritakannya kepada teman, apalagi. Saya lahir dari keluarga pelaut. Bapak saya seorang pelaut yang seringkali hanya meninggalkan kami lebih banyak dan lebih lama hidupnya di kapal. Berangkat bisa sampai 6 bulan, 1 tahun, dan pulang. Dan kami 7 bersaudara. Saya anak laki-laki terakhir. Dan kami tinggal di Tanjung Priuk. Karena banyak pelaut diberikan kesempatan untuk membeli tanah. Karena Tanjung Priuk atau eh, daerah itu adalah daerah milik Departemen Laut, maka mereka mengizinkan pelaut untuk mendapatkan tanah itu. Dan papa saya membeli tanah di Warakas, daerah yang keras, penuh dengan berbagai macam tantangan. Lingkungannya luar biasa. Kita harus hidup keras. Karena kalau kita tidak hidup keras, kita akan menjadi korban. Masa hidup saya mulai dari SD, saya masih hidup baik-baik. Tapi ketika saya masuk SMP sampai SMA, saya tidak bisa salahkan orang tua saya. Saya tidak bisa salahkan sahabat saya dan saya tidak bisa salahkan lingkungan saya. Saya gagal dan saya memilih untuk menjadi anak yang nakal. Saya terlibat dari SMP, saya sudah mulai merokok, minum minuman keras, menggunakan narkotika, obat-obatan. Bahkan saya jadi penjual narkotika. Begitu menyedihkan. Tidak ada yang positif. Tidak ada yang dapat saya banggakan dari cerita pengalaman hidup saya. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan sangat baik. Pada waktu saya dengar Ibu Pitlin memberikan penjelasan dengan seksama. Ibu katakan tadi pada waktu usia 50, 60, 70, mereka yang pernah melakukan itu biasanya akan menerima akibatnya. Setiap hari saya selalu berdoa. Tuhan kasih kekuatan. Kalau memang saya harus hadapi itu. 5 tahun SMP sampai SMA. Mulai dari kelas 2. Saya memang terlalu parah. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan ubah saya. Saya minta Tuhan tolong. Supaya Tuhan kembalikan saya punya cita-cita untuk menjadi pendeta. Dan persis ketika saya tamat dari SMA, Tuhan tolong saya. Saya tahun 91 bersama dengan teman-teman saya dari Keramat Pulo pergi mendaftar di UNAI. Masuk menjadi kependetaan agak sulit diterima pada waktu itu. Pendeta Joni Rantung meragukan. Dia sebagai dekan dan bahkan ketika dia melihat wajah saya, dia meragukan saya. Agak lama untuk menerima saya. Bahkan sampai sore, akhirnya saya diizinkan untuk bisa masuk ke pendetaan. Pada waktu saya masuk ke pendetaan, hal yang terburuk yang saya harus hadapi adalah kalau sudah masuk ke pendetaan, saya tidak mungkin lagi merokok. Tidak mungkin lagi gunakan hal-hal yang tidak benar itu. Dan itu yang sangat berat. Saya berdoa kepada Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya ambil ke pendeta dan saya tidak mau lagi jatuh di kesalahan yang sama.
Tuhan bantu saya. Karena setiap kali waktu itu saya naik bus dengan ibu saya, setiap kali kalau orang menghirup rokok, baunya saja menuntut saya untuk kembali merokok. Tapi saya berdoa, Tuhan bantu saya, bantu saya. Saudara tahu, Tuhan betul-betul bantu saya. Mulai dari bulan Juni tahun 1991 sampai hari ini, saya tidak pernah merokok, saya tidak pernah sentuh semua hal yang saya pernah gunakan dulu. Minuman keras, ganja, narkotika, semua Tuhan kasih saya kekuatan untuk meninggalkannya. Saudara-saudara, hal ini menjadi satu mujizat yang luar biasa. Karena ada banyak orang berkata begini, berhenti dari rokok, dari minuman keras, dari narkotika adalah hal yang tersulit. Anda harus mencoba mengurangi Anda punya eh, pemakaian. Dari saya perokok 2 bungkus satu hari. Bahkan kadang-kadang 3 bungkus. Orang katakan harus kurangi per hari, per hari. Tapi Tuhan tunjukkan sama saya, stop. Hanya minta kuasa Tuhan. Saya tidak berdusta. Itu sebabnya ketika saya di Unai, Tuhan panggil saya kembali ke Unai. Saya memberikan nasihat dan kekuatan kepada banyak mahasiswa-mahasiswa Unai yang bergumul meninggalkan rokok, meninggalkan minuman keras, meninggalkan narkotika. Tidak semua orang yang datang ke Unai adalah mahasiswa yang baik-baik saja. Banyak di antara mereka yang orang tuanya sudah tidak bisa urus di rumah. Orang tuanya malas kalau anak itu tinggal di rumah. Jadi solusi yang terbaik buat mereka adalah bawa saja ke Unai, bayar semua biayanya, uang makan, uang sekolah. Yang penting saya tidak urus, biarlah di sana nanti Unai yang urus. Dan memang ada banyak. Tidak tidak ada sekitar 10% di asrama. Jadi saya punya 5 anak di rumah, tapi saya mengurus hampir 600 sampai 700 mahasiswa laki-laki di asrama. Hampir 10% yang terlibat dengan hal itu. Dan puji Tuhan, tidak semuanya sih berubah. Tapi banyak yang saya kasih kekuatan, saya doakan, saya kasih nasihat. Saya adalah saksi hidup. Saya bukan karang-karang. Saya bukan gunakan cerita orang lain untuk mengatakan, kamu bisa berubah. Tidak. Tetapi saya pernah mengalaminya sendiri. Saya pernah merasakannya sendiri. Dan Tuhan kasih saya keberhasilan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan izinkan saya menyelesaikan pendidikan kependetaan saya di Unai tahun 96. Dan pada waktu saya tamat dari kependetaan di Unai, tadi kalau Ibu Fani baca, saya tidak langsung pegang jemaat, tetapi saya sempat kerja di sebuah perusahaan. Di akhir menjelang saya mau selesai, saya buat sebuah masalah yang seharusnya saya tidak perlu buat masalah itu. Sehingga ada surat yang dikeluarkan, sebenarnya bukan atas nama Unai, tapi ada oknum yang mengirim ke 10 daerah untuk tidak boleh menerima pendeta Geri Takaria sebagai pendeta di daerah manapun. Saya kaget, saya betul-betul kaget. Tidak boleh menerima pendeta Geri Takaria, mahasiswa kependetaan Geri Takaria.
karena dia tidak layak untuk ditempatkan. Itu sebabnya saya kerja di sebuah perusahaan, 2 tahun saya kerja, dan Tuhan izinkan saya dengan cara yang tidak masuk akal, Conference Jawa Timur, karena sudah conference, memanggil saya untuk menjadi pendeta muda. Saya tinggalkan tempat pekerjaan yang saya kerjakan, dan saya pergi ke Jawa Timur. Di Jawa Timur, saya bekerja 10 tahun, dan tiba-tiba, satu hal yang tidak masuk di akal saya. Unai telepon saya. Unai meminta saya untuk menjadi kepala asrama putra. Padahal saya keluar dari tempat itu, dikirimin surat dengan sebuah julukan yang sangat menyedihkan. Pendeta pemberontak. Tapi tiba-tiba Tuhan buat bahwa Unai harus panggil saya. Kalau bukan Tuhan itu tidak mungkin. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dan mereka, saya bukan melamar, saya tidak melamar. Unai paskol saya lewat Uni, dan Uni panggil lewat Jawa Timur, dan Jawa Timur izinkan, dan saya tiba di Unai. Itu sebabnya saya bersyukur. Tuhan izinkan saya ada di Unai untuk membantu mahasiswa-mahasiswa, untuk berikan kekuatan buat mereka saat mereka menghadapi situasi sulit seperti yang saya pernah alami dulu. Dan di Unai, saya melayani selama 13 tahun. Jadi di Jawa Timur saya melayani 10 tahun, di Unai saya melayani 13 tahun. Sampai Tuhan izinkan saya untuk naik di level yang lebih tinggi. Dan saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak pernah ada dalam pikiran saya untuk menjadi seorang yang memiliki gelar doktor. Tidak pernah. Saya tahu saya punya SMP, SMA. Teman-teman saya dulu kalau lihat saya, apalagi kalau saya sudah, mohon maaf, sudah tidak normal, mereka lari masuk dalam sekolah, lalu menyuruh petugas sekolah kunci pintu. Gary sudah mau lewat. Karena mereka tahu saya akan lewat dan saya akan minta uang kepada mereka semua. Jadi pada waktu saya bisa lulus kependetaan saja, saya sudah bersyukur. Tuhan sudah pilih saya. Tiba-tiba Tuhan izinkan saya untuk naik di level yang lebih baik. Unai memutuskan saya sebenarnya untuk mengambil doktoral di UGM. Doktor filsafat. Tidak ada yang salah dengan keputusan itu karena mahasiswa kependetaan atau fakultas kependetaan kita di Unai berada di bawah Departemen Fakultas Filsafat. Ketika kita diakreditasi, yang datang itu bukan dari Bimas Kristen. Tetap karena kita di bawah Dikti, bukan di bawah Bimas Kristen. Jadi yang datang itu adalah profesor-profesor dari uh, uh, filsafat. Dan UNED tidak akan pernah dapat nilai bagus kalau tidak ada doktor filsafatnya. Jadi saya punya sahabat baik, Pendeta Milton yang saat ini menjadi rektor. Dia berangkat lebih dulu ke UGM, lalu setelah itu saya. Pada waktu diputuskan saya bergumul, saya bergumul. Saya tahu siapa diri saya. Pendeta Milton adalah sahabat saya yang pintar. Ya, luar biasa pintar.
Tapi saya tahu siapa saya. Saya tahu siapa saya kalau saya masuk fakultas filsafat murni. Karena itu belajar filsafat murni. Jadi saudara-saudara, saya berdoa dan berpuasa sama Tuhan. Tuhan, kalau boleh janganlah. Kalau boleh janganlah saya pergi ke UGM. Tuhan buka jalan. Apa yang saya harus lakukan? Tiba-tiba pendeta Alvin, pendeta Alvin telepon saya. Tanggal 31 Agustus, hari Jumat, jam 5.40 sore. Pendeta Alvin waktu itu adalah eh, dekan. Dia bilang, Pastor Giri, ini ada rupanya Bimas Kristen keluarkan beasiswa. Tapi hari ini terakhir. Waduh, hari ini pendaftaran terakhir kalau mau dapat beasiswanya. Saya masih di jalan. Waktu itu saya mau menikahkan. Saya punya mantan student kependetaan yang akan menikah di Gereja Salemba. Jadi sudah jam 5.40 saya lagi di jalan, dia telepon. Jadi saya berhenti sampai di hotel dan saya buka. 5.40 betul saya lihat dikasih linknya dan saya tulis. Pembukaan yang pertama adalah masukkan nama. Jadi saya masukkan nama saya. Hal yang kedua adalah masukkan email Anda. Saya masukkan email saya. Begitu saya masukin email saya, saudara tahu, tiba-tiba azan maghrib. Saya close pendaftaran itu. Saya tutup laptop saya. Dan saya bilang sama Tuhan begini. Tuhan, kalau memang itu jawaban doa, supaya saya tidak pergi ke UGM. Apa saja Tuhan, Engkau gembalaku. Engkau akan tolong. Nah saudara, saya cuma begitu saja, hanya nama dan email. Tiba-tiba 14 September, 2 minggu kemudian, saya dapat email dari Bimas Kristen. Kalimatnya berbunyi, selesaikan pendaftaran Anda sampai tuntas. Kami berikan linknya hanya untuk Anda. Dan masukkan semua data. Wah, saya bilang Tuhan pasti yang punya cara. Saya masukkan semua data saya selengkap-lengkapnya. Lalu saya kirim, saya bertelut, dan saya berdoa. Selesai itu, saya tidak pernah dengar lagi kabar berita. Apakah diterima atau tidak sampai tanggal 28 September. 28 September, saya dapat email berikutnya. Bunyinya adalah, silakan ikut tes pertama. Datang ke Jakarta untuk mengikuti tes pertama. Saya datang ikut tes pertama. Minggu depan, tes kedua. Minggu depan, tes ketiga. Sampai hampir 5 kali. Lalu saudara-saudara, pada tanggal 12 Oktober 2018, inilah ujian terakhir. Dan di ujian terakhir itu, saya berhadapan dengan 7 profesor. 7 profesor itu datang dari sekolah-sekolah Kristen. Jadi yang luar biasa uniknya itu begini, saudara. Saya katakan kepada Anda bahwa UNAI itu tidak di bawah Bimas Kristen. Fakultas Kependetaan UNAI itu di bawah Dikti. Makanya nama kita Fakultas Filsafat. Kalau kita di bawah Bimas Kristen, maka kita Fakultas Kependetaan. Unclap di bawah Bimas Kristen. Nah, pada waktu saya baca aturan mainnya. Jadi itu sebenarnya
beasiswa bukan untuk sekolah kependetaan yang dibawa dikti, tapi Bimas Kristen memberikannya kepada saya kesempatan untuk ikut tes. Jadi ketika saya berhadapan dengan 7 profesor, ada banyak sekali saya ingat di Jakarta. Jadi itu ujiannya tidak hanya di Jakarta. Karena para penguji itu habis menguji saya, mereka pergi ke Medan. Dari Medan mereka pergi ke Kupang. Dari Kupang mereka pergi ke Papua. Dari Papua mereka pergi ke Maluku, lalu ke Manado, di pusat-pusat Kristen. Ada sekolah yang namanya eh, Institut Agama Kristen Negara. Bahasa sebelumnya juga ada namanya Staken. Jadi itu hanya untuk diberikan kepada dosen kependetaan yang mengajar kependetaan di bawah Bimas Kristen. Satu-satunya yang bukan di bawah Bimas Kristen, cuma saya yang hadir pada waktu itu ikut ujian tes. Pada waktu hari ujian terakhir baru saya bisa lihat berapa banyak orang yang datang dari TKI, hampir 100 orang. Dari seluruh Indonesia ada sekitar 400. Ada yang sudah doktor mau ambil doktor lagi. Lalu salah satu ibu yang tes pertama, dia keluar lalu dia cerita. Wah, tadi mengerikan tesnya di dalam katanya. Waduh, saya tambah ngeri juga dengarnya. Kenapa, Bu? Pertanyaannya ngeri. Saya sudah doktor, ini ditanyakan lagi yang saya sampai bingung mau jawab. Waduh, saya bilang, yang sudah doktor aja mau jawab bingung, apalagi saya. Saya tamat S2 dari UNAI. Saudara tahu habis ibu itu cerita, saya tanya ibu itu, Bu, pakai bahasa apa? Masih bahasa Inggris saya. Saya nggak mau ditanya, saya langsung bicara bahasa Inggris. Dalam hati saya, saudara-saudara, dia pakai bahasa Inggris, saya udah bingung, apalagi saya bahasa Inggrisnya kacau balau. Jadi saudara tahu habis dia cerita itu, saya pergi ke bagian belakang hotel, karena itu di hotel. Saya cari tempat di paling pojok di hotel. Di pojok hotel itu, saya berdoa. Menghadap tembok. Menghadap tembok saya berdoa. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan yang sudah buka jalan, yang tidak mungkin jadi mungkin, yang sudah ditutup bisa dibuka, masa saya sudah di sini, Tuhan akan permalukan saya. Ayolah Tuhan. Saudara tahu, saya duduk lagi, lihat yang kedua keluar, ketiga keluar, keempat keluar, semua stres. Sampai tiba-tiba nama saya dipanggil. Saya masuk, saudara-saudara, duduk di depan 7 profesor. Gitu nama saya disebut, semua 7-7-nya langsung ketik di laptop. Mungkin mereka lihat data saya lewat Google, lewat apa. Karena saya, walaupun begini-begini, saudara, saya masukkan banyak artikel di Google Scholar. Ya, biar tampang kayak begini, tapi saya berusaha untuk bisa nulis dan banyak baca. Saya sering masukkan artikel-artikel di Google Scholar tentang konflik dalam gereja. Masalah-masalah yang terjadi dalam gereja. Saya sering masukkan itu di Google Scholar. Nah, rupanya waktu mereka buka, mereka lihat. Dan saya juga punya satu blog yang sebenarnya saya buat di Unai itu untuk tidak eh, mahasiswa kasih USB ke saya, yang akhirnya USB itu ada virus, lalu saya colok ke komputer saya, membuat saya jadi kena virus. Jadi saya buat satu blog, semua bahan mata pelajaran saya di kelas, selalu saya taruh di blog itu. Siapa saja yang mau buka blog itu, silakan buka di sana, jangan minta lewat USB.
Dan rupanya mereka juga baca itu. Khotbah-khotbah, seminar-seminar saya masukkan di sana. Lalu mulailah mereka tanya. Kirita Karya. Bahasa Indonesia, saudara-saudara. Gak dalam bahasa Inggris. Kamu siap sekolah? Siap, saya katakan. Berapa anakmu? 5. Hah? Banyak amat, kata dia. Ya mungkin di Unai dingin, Profesor. Saya coba tenangkan diri saya sebenarnya. Tapi kamu harus tahu, kalau kamu diizinkan dapat, yang pergi itu cuma kamu. Kami tidak izinkan kamu bawa istri dan anak-anakmu. Ah, mungkin itulah jiwa saya yang seringkali kalau ada sesuatu yang kurang pas, saya gak bisa tahan. Saya selalu cepat untuk bicara, angkat tangan. Pada waktu mereka bilang seperti itu, saya angkat tangan. Boleh saya kasih pendapat? Waktu itu Bimas Kristennya adalah Bapak Thomas Penturi. Saya bilang, Pak Profesor Thomas, boleh saya tanya? Oh, apa yang kamu tanya? Tadi, belum apa-apa udah kamu tanya. Kami yang tanya kamu. Enggak, saya kasih masukan saja. Bapak-bapak memberikan kesempatan kami dapat beasiswa 4 tahun. Tetapi beasiswa ini memisahkan suami dari istri, istri dari suami. Padahal Alkitab bilang kita tidak boleh pisah. Suami dan istri satu. Bagaimana mungkin saya tinggalkan istri saya, tinggalkan anak saya pergi tinggalkan mereka untuk sekolah. Buat saya secara pribadi, saya ngomong saudara, buat saya secara pribadi, ini bisa jadi masalah beasiswa ini. Mereka bertuju lihat muka saya, saudara. Maksud maksud kamu apa? Ya tentu ini akan jadi masalah dengan para siswa yang dosen yang dapat beasiswa ini. Ya, beginilah. Pokoknya kalau kamu mau bawa istrimu, itu urusan. Tetapi yang saya mau pastikan sama kamu, kata dia. Kamu tidak boleh kerja apapun. Kamu fokus hanya sekolah. Saya katakan, siap. Tapi saya akan bawa istri dan anak saya. Komunikasi, komunikasi, komunikasi. Sampai mereka tanya. Bisa bahasa Inggris? Saya bilang, saya nggak bisa bahasa Inggris. Hah? Bagaimana kamu mau sekolah di luar negeri tapi tidak tahu bahasa Inggris? Tapi dalam nama Yesus, Pak. Yesus yang ciptakan bahasa apapun. Pasti saya bisa. Oke, kata mereka. Tapi saya pikir mungkin membuat saya gagal di situ. Habis selesai itu, saudara-saudara, hampir 15 menit saya di dalam. Dan saya diizinkan keluar. Hampir 3 jam, kami semua dipanggil masuk kembali. Dipercepat akhirnya supaya bisa cepat selesai. Dan pada waktu kami semua dipanggil masuk, 7 profesor ini katakan begini kepada kami. Siapapun tidak usah email, tidak usah telepon ke Bimas Kristen. Jika kalian lolos, maka kalian akan terima email. Kalau kalian tidak terima email, berarti kalian tidak lolos. Yang mengejutkan saya, pada waktu mereka katakan kita akan tutup, kami bertuju akan pergi ke Medan. Dan saya minta, Pastor Takaria, kamu berdoa untuk kami. Saudara, saya kaget. Ada 100 orang di situ yang diuji. Tapi mereka minta saya berdoa. Ya kalau bukan Tuhan gembala saya tidak mungkin. Jadi saya berdoa. Saya berdoa, lalu kami pulang. Dengan sebuah pemikiran,
biarlah Tuhan yang bekerja. Saudara-saudaraku yang kekasih, tetapi Tuhan itu baik. Tuhan itu sangat-sangat baik. Mazmur 23 ayat 4 mengatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Kadang-kadang dalam menunggu itu, apakah kita sembuh atau tidak, apakah kita bisa lewati masalah atau tidak, kita seperti sedang berjalan dalam lembah kekelaman. Kita merasa kita sendirian. Tetapi Tuhan katakan lewat Raja Daud, kita tidak boleh takut apapun. Tuhan selalu menghibur kita. Dan memang benar, Jumat 19 Oktober 2018, saya terima email dari Bimas Kristen. Lihat namanya saja saya sudah tahu. Saya pasti dapat. Karena katanya kalau yang nggak dikirim ya nggak dapat. Nggak ada pernah dapat email apapun. Saya dapat email. Saya buka. Saudara-saudara, izinkan saya untuk share kepada saudara. Inilah yang saya dapat. Saudara lihat, hanya 24 orang dari 400 yang terpilih. Dan saudara amati, nama saya ada di bagian terakhir. Kalau bukan Tuhan gembalaku, saya tidak akan pernah dapat. Tadinya bukan Ayas. Saya mau cerita dulu kepada saudara. Kami diberikan 3 negara untuk kami pilih. Dan saya pikir saya akan pilih hanya di Filipina saja. Jadi ada Filipina, ada Netherlands, namanya Fritz University, ada South Korea Methodist Theological University. Yang di Filipina adalah Philippine Norma University. Tidak ada nama Ayas. Itu sekolahnya adalah sekolah Protestan. Dan Bimas Kristen itu adalah untuk eh, sekolah-sekolah Protestan. Tetapi saya memohon kepada mereka, bolehkah saya sekolah di sekolah Advent di Filipina? Saudara tahu, mereka pergi ke Filipina untuk bikin MOU. MOU supaya saya bisa sekolah di Ayas. Jadi mereka datang ke Ayas bikin MOU. Namun saya lupa kasih tahu Anda. Tanggal 19 Oktober saya terima surat, tetapi di dalam lembaran surat itu ada tulisan begini, saudara. Anda dinyatakan lolos. Namun besok, hari Sabtu, tanggal 20 Oktober, mereka bilang, Anda harus ikut ujian TOEFL di Jakarta Selatan. Saudara, saya stres. Saya stres pertama karena sabar. Dan saya stres kedua karena harus ujian TOEFL. Tapi paling tidak begini buat saya. Paling tidak nama saya sudah masuk 24 dari 24 orang itu. Itu udah luar biasa. Gak malu-maluin dalam hati saya kan. Apa yang saya lakukan adalah saya tulis surat ke Bimas Kristen. Saya katakan kepada mereka, mohon maaf, saya pendeta gereja Masih Advent hari ke-7. Saya mengimani Sabat sebagai hari istimewa. Hari di mana Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi menciptakan kehidupan kita semua dan saya menyembah Allah Sang Pencipta. Dan yang kedua, saya mengajarkan kepada anak didik saya untuk mematuhi akan hari Sabat.
apalagi Tuhan atas hari Sabat. Saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan mengikuti tes beasiswa untuk masuk doktorat. Tapi memang kalau karena TOEFL saya tidak boleh pergi, saya mohon maaf, saya rela untuk dicabut. Tapi saudara tahu, waktu saya kirim surat itu, apa yang terjadi dengan Bimas Kristen? Hampir 1 bulan mereka rapat dan akhirnya keluar surat. Keluar surat bulan November mengatakan begini kepada saya. Pendeta Geri Takaria, kamu tes atau tidak tes, kamu tetap pergi ke Ayas. Saudara-saudara, saya puji Tuhan. Saya katakan kepada istri saya, kalau bukan Tuhan, gembala saya tidak mungkin ada di sini. Kami berangkat akhirnya pada tahun 2019. Hampir saja tidak bisa berangkat karena ada masalah, tetapi Tuhan kasih lancar. Kami pergi. Kami pergi dengan biaya untuk 1 orang dari Bimas Kristen. Artinya untuk saya pribadi, tidak ada biaya untuk anak-anak saya. Anak saya yang nomor 1 sudah tingkat terakhir di Unai, mau tamat kependetaan, jadi kami tidak bawa. Saya tidak bisa bayar uang kuliah dia. Akhirnya dia harus kerja dulu selama itu untuk melunasi uang kuliahnya. Akhirnya dia sudah selesai. Dia sekarang sudah melayani. Saya bawa 4 anak saya. Nah, masalah berikutnya terjadi ketika kami di Unai. Kami diberikan uh, uang dari Bimas Kristen hanya untuk saya pribadi. Uang sekolah saya tinggal di apartemen karena untuk saya sendiri harus single. Tapi kan saya nggak mungkin ambil apartemen single. Saya ambil apartemen keluarga. Lalu saya harus mengurus 6 orang punya mulut untuk makan tiap hari. Pada waktu kami mau pergi, kami jual semua barang-barang kami untuk membantu tambahannya. Tetapi ketika kami masuk Ayas, masalah yang lain muncul. Karena saya tidak punya bahasa Inggris bagus, maka otomatis saya tidak bisa langsung masuk kelas. Nah, di Ayas, Anda tidak boleh ambil mata kuliah apapun di seminari sebelum Anda lolos bahasa Inggris TOEFL dengan poin 550. Saudara tahu waktu saya dites pertama kali, aduh, saya sampai malu mau ngomong, saudara. Butuh 9 term. Saya ada di English Center. Fight tiap hari. Belajar. Hafal vocabulary. Hafal vocabulary 50. Begitu tutup buku, hilang semua itu hafalan. Saya sampai stres. Apa yang saya harus buat? Tetapi Tuhan tolong saya. 1 tahun 6 bulan saya tertahan di English Center. Tapi Tuhan itu baik. Pada akhirnya saya lewat. Saya masuk di kelas. Dan sampai hari ini Tuhan tolong saya. Mungkin saudara bertanya, bagaimana Pendeta Geri bertahan? Nah, yang uang jualan semua harta karun kami di Unai untuk bisa nambah-nambah, itu habisnya tuh jadi English Center itu uangnya. Gak ada sisa lagi. Jadi waktu kami sampai bulan Juni, bulan Maret uang sudah habis. Kami nangis. Satu keluarga. Kami nggak tahu mau bikin apa. Uang sudah nggak ada.
Lalu kami puasa, berenam kami puasa, kami bertelut dan berdoa. Tuhan, apakah kami pulang atau kami lanjut? Kami sudah tidak ada uang. Kasih jalan keluar. Kami amin hari Sabat malam. Pemerintah Filipina mengumumkan lockdown. Tidak ada yang boleh dari dalam keluar, tidak ada yang boleh dari luar ke dalam. Itulah jawaban Tuhan buat kami. Artinya, Tuhan bilang, kamu tidak pulang. Kamu tinggal di Ayas. Saudara ingat Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman. Setiap orang akan melewati lembah kekelaman. Tidak ada orang di atas dunia ini yang hidup di dunia yang tidak lewati lembah kekelaman. Ibu Pitlin melewati lembah kekelaman, mungkin bukan satu dua kali. Ibu Fani melewati lembah kekelaman, bukan satu dua kali. Saya juga, dan Anda juga akan lewati lembah kekelaman. Kalau hari ini Anda telah lewati, Anda ingat baik-baik, masih ada lembah kekelaman lain yang menanti kita di depan. Tetapi sampai detik ini, semenjak kami bertelut tahun 2020, bulan Maret, minta Tuhan petunjuk, dan Tuhan bilang, tinggal di Ayas. Sampai hari ini, Tuhan cukupi keperluan kami. Saya katakan kepada anak saya dan istri saya, begitu pemerintah katakan lockdown, saya panggil, saya katakan berarti Tuhan tidak mau kita pulang. Lalu mereka bilang, lalu bisa sekolah nggak Pak? Nah kalau Tuhan sudah tidak izinkan kita pulang, ya berarti Tuhan kasih sekolah. Yaitu bahasa iman. Namanya ayah yang ingin menguatkan hati anak-anak. Dan memang benar. Saya buat aturan main. Istri saya siapkan makanan untuk dijual. Saya, karena itu lockdown, saya ingat banyak orang bicara lewat online, khotbah kebaktian. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan, saya akan bicara ketika diundang dimanapun saya akan bicara. Tapi saya tidak akan pernah meminta uang. Saya tidak akan pernah minta uang dari gereja yang mengundang saya. Karena saya tahu Tuhan, kalau saya berharap, lalu pemberiannya tidak seperti yang saya inginkan, itu bikin saya sakit hati, malah saya jadi dosa. Jadi lebih bagus Tuhan, saya harap dari Tuhan saja. Saya juga bilang istri saya, kerjalah, bukan hanya sekedar cari untung. Kalau kita bisa tolong orang, kita tolong orang. Saya bilang anak laki-laki saya bilang Ayas buka sebuah lahan, supaya mahasiswa bisa kerja, tanam sayur, lalu bisa ambil hasilnya untuk buat makan selama pandemi. Kamu kerja. Jadi anak saya setiap hari, saudaraku, ambil waktu 2 jam. Mulai dari jam 7:30 dia kerja. Sampai jam 7:30. Tanpa dibayar, dia kerja. Dia punya keahlian potong rambut. Wah, aku mau potong rambut orang. Apa ada berkat nggak beli mesin potong rambut? Saya beli lewat online. Tapi saya bilang sama dia, jangan pernah minta uang kalau orang potong rambut.
Lah, bagaimana aku simpen duitnya? Aku mau kuliah. Berapa kamu dapat kalau kamu potong rambut orang? Emang kamu bisa bayar uang kuliah pakai uang itu? Gak usah, melayani saja. Oke Pak, kata dia. Anak perempuan saya minta mereka rekaman lagu setiap Jumat malam. Ya, saudara lihat lagu tadi. Bahkan nanti sebelum saya tutup kesaksian saya mau setel satu lagu. Setiap sabat, setiap hari bangun pagi, setiap hari bangun pagi dan malam hari kami latih lagu baru yang bisa kami rekam. Kalau belum bagus rekamannya, ulang, ulang, ulang. Dan kami rekam pakai rekaman amatir, saudara-saudara, hanya pakai HP. Kadang-kadang lagi rekaman tiba-tiba mobil jeepney yang berisik knalpotnya lewat, kami berhenti dulu karena rumah kami apartemen paling murah deket jalan, jadi ulang lagi, rekaman lagi asik-asik rekaman, tiba-tiba ada orang ketok pintu, ulang lagi. Itulah yang kami buat. Dan sampai hari ini kalau kami lihat di YouTube, udah ada 100 lagu lebih kami rekam dan kami kasih masuk di YouTube. Dan saudara, ada banyak burung gagak yang kami tidak kenal, ada juga yang kami kenal, yang selalu memperhatikan kami. Hari ini, kami sudah 4,5 tahun. Saya sudah selesaikan semua kelas-kelas saya. 66 unit saya sudah selesaikan. Dan saya sudah dalam proses penulisan. Nah, proses penulisan ini tidak mudah. Lebih sulit daripada ikut kelas biasa. Ada banyak mahasiswa berjuang berat untuk menyelesaikan proses penulisan. Saya dalam proses itu saat ini. Namun saya percaya Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Dia yang selalu mencukupi keperluan kami. Hingga hari ini. Dia tidak akan meninggalkan kami. Sampai kami selesaikan tugas kami. Minggu ini Dimas Kristen akan datang. Mereka sudah tidak kirim lagi bantuan karena sudah lewat 4 tahun. Mereka akan datang, salah satu profesor itu akan datang untuk mengecek sudah sejauh mana saya punya pendidikan. Saudara, jika Tuhan pelihara hidup kami, melewati berbagai macam kesulitan hidup, kami bisa dicukupi. Anak saya, dia masuk ke UAYAS, dia kelas 3 SMA, grade 12. Pada waktu dia selesaikan sekolahnya, dia tanya saya begini, Pak, saya bisa sekolah nggak, Pak? Bisa kuliah nggak, Pak? Saya nggak ada duit, saudara. Saya betul-betul nggak ada duit waktu itu. Saya bilang, Jo, masa kamu khawatir? Tuhan kan yang suruh kita tinggal. Kalau Tuhan suruh kita tinggal, berarti Tuhan yang akan kasih uang sekolah. Sudah mau menjelang 2 minggu. Pak, gimana Pak? Ada duit nggak? Tenang, berdoa, ayo berpuasa. Jadi kita sama-sama berdoa berpuasa. Menjelang 1 minggu, uang belum datang. Tapi menjelang 5 hari sebelum pendaftaran, Tuhan kirim dengan cara yang tidak masuk akal. Hari ini, dia sudah di senior.
Jika Tuhan kehendaki, ya, dia akan selesai tahun depan. Semua kehendak Tuhan. Izinkan saya memutar satu lagu. Inilah lagu yang saya kirim tadi yang diputar adalah lagu pertama kami rekaman dan kami masukkan di YouTube. Ini adalah lagu kedua yang kami rekam, yang kami juga masukkan di YouTube. Lagu ini berjudul He Will Do It Again. Dia akan lakukan lagi. Anda nggak perlu khawatir. Percaya padanya. Serahkan semua masalah. Dia yang akan bekerja dan bekerja untukmu. Oh, you may be down and feel like God has somehow forgotten that you are faithful.
Tuhan kiranya memberkati kita semua.